Cocokkan pasangan dengan value card. Oke. Halo, selamat malam Abid Nego Niko. Ya, teman-teman, saya mohon maaf sekali lagi ya karena ternyata tadi live-nya dari jam 9 sampai jam 10 saya salah akun di akun yang satunya yang Maharani titik Kusumaningrum. Udah ngomong sampai berbusa-busa, udah 1 jam udah mau selesai, barulah kami sadar bahwa itu live-nya salah akun di akun pribadi. Padahal di flyernya live-nya harusnya di akun yang ini. Mohon maaf sekali lagi, tapi Kak Rani bakal kasih linknya di sini nanti. Teman-teman tetap masih bisa nonton di IGTV-nya ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung DM ke Kak Rani atau ke Kak Antoni Dedi. Oke? Saya invite sebentar ya Kak Antoni Dedi. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, ini gimana nih? Kok malah jadi live? Iya. Oke. Ya, so tadi kita udah ngobrol panjang lebar, seru banget ya. Ternyata saya salah akun. Hai. Halo, masih seger ya Mas? Ketemu lagi gitu. Oh iya ketemu lagi. Masih seger ya? Pasti. Oh, oke iya. Masih. Nih, tadi ada yang kecewa Kak Dedi, jadi WA. Ini gimana nih? Udah ditunggu dari jam 9 kok nggak ada apa-apa. Mohon maaf ya pemirsa. Ternyata. Aduh, ternyata akunnya. Karena kalau memang seri-seri live gitu tuh memang rutinnya di sini Kak Dedi. Kalau yang di sana memang untuk share lebih ke yang pribadi Iya, gitu. Jadi mungkin penonton kan udah terbiasanya pribadi. di sini. Lagian kan announce sih, flyernya kan yang di akun Tanya Kak Rani, bukannya di akun yang pribadi tadi. Iya, bukan di sini. Iya, oke. Ya kita ngobrol sedikit ya. Kak Dedi sama nanti saya akan Boleh, silakan. tulis di sini juga untuk linknya nanti juga akan saya share di story jadi teman-teman bisa nonton dan untuk teman-teman yang belum nonton ini live ini pasti nanti akan Kak Rani share juga di channel YouTube Tanya Kak Rani nanti Kak Dedi juga akan share juga ya jadi teman-teman yang ketinggalan hari ini bisa tetap nonton Iya, ya Kak ya. siap. Ya, Ya. oke, ya. Jadi terus ini mau ngomongin apa lagi nih Kak? Ngulang yang tadi ya kita. Ulangnya tadi ya. Mungkin garis besarnya aja ya, Kak ya. Garis besarnya aja sih. Nanti jadi Iya. kan Boleh, live boleh. yang ini tetap akan saya share gitu. Intinya value Ya, value of life tuh apa? Terus tadi yang value card dengan pasangan tuh kayak gimana gitu. Tujuan manfaatnya apa gitu, Kak. iya, iya. Oke. Jadi kenapa sih orang itu mesti punya value? Kenapa sih eh, Kak Dedi itu menggunakan value card untuk membantu seseorang menemukan nilai-nilai hidupnya dengan seseorang punya nilai dengan seseorang tahu nilai hidupnya maka dia akan tahu dia itu siapa, Hmm, apa yang memang dia sukai, apa yang menjadi passionnya dia. ya. Lalu berhubungan dengan tema yang kita angkat sekarang, Mm-mm. dengan dia tahu dirinya maka dia akan tahu dia akan bisa bahagia bersama siapa. Oke. Nah, dia juga bisa membantu pasangannya menemukan nilai hidupnya. Karena itu menjadi penting karena pada saat masing-masing value ini kekeh dengan egonya masing-masing, maka ya nggak akan pernah jadi satu visi. Ya. Oke. Ya, itu. Ya, oke. Nah, jadi value hidup tuh satu hal yang penting ya, karena tadi ya Kak Dedi, penjelasan Kak Ya, Dedi, logika digunakan untuk berpikir, emosi yang menggerakkan kita ya. emosium. Hmm. Ya, So, apapun yang kita ya, jalani ya logika dan emosi tetap harus kita pakai ya secara bersama-sama, termasuk dalam hubungan dengan seimbang. seimbang, termasuk juga dalam hubungan dengan pasangan. Bukan hanya emosi aja yang main ya Kak Dedi ya. Mm-mm. Oke, ya. Ya, bucin namanya. Ya, ya. Tapi emang kita itu bucin pada masanya kok itu.
Ya, it's okay ya. Itu pasti Ya, terjadi. betul. It's okay. Nggak Kalau apa-apa. memang lagi bucin, nikmati aja kebucinannya ya. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Apalagi kalau memang sudah ketemu sama pasangan yang kayaknya klik di hati, nyaman banget gitu, ya memang susah ya untuk menghindari kebucinan itu tadi ya, Kak ya. Heeh. Ya, ya. Makanya. Tapi saran Kak Rani, Ya, bucin, yang bucinlah ketika sudah menikah, setuju nggak sih Kak? malah bagus Malah kan? bagus kan? Malah bagus. Tetapi itu tadi logika kan tetap harus eh, jalan ya, nggak Ya. cuman pada saat itu tadi, pada saat emosi atau rasa cinta atau sayang itu Ya. naik, biasanya logikanya turun. Nah, Betul. akan baik kalau itu tetap harmonis, akan baik itu kalau tetap seimbang. Oke, ya. Kak, ini ada Riva Pradana. Kak Dedi, aku mau nanya. Ya, langsung aja ya. Langsung aja, nanti langsung dijawab sama Kak Heeh. Dedi. Kak Dedi, silakan. Nah, Kak Dedi, terus kemudian Iya. tadi kembali mereview sedikit tujuannya apa? Pasangan itu sebelum menikah, kita harus tahu dulu value masing-masing. Tujuannya apa sih? Keuntungannya apa kalau Iya. kita udah tahu? Ya, kalau kita sudah tahu, maka konflik, kita bisa meminimalisir konflik sebenarnya. Dengan, karena gini, nilai hidup itu kan terbentuk dari situasi sosial, dari apa yang terjadi dalam hidup seseorang, lalu bagaimana orang tuanya mendidik dia. Ya. Nah, dengan begitu, maka si pasangan tadi dengan logika, ya, dengan logika ya, tidak dengan tadi rasa cinta atau sayang itu, dengan logika, dia bisa melihat, oh ternyata orang tua dia itu memperlakukan dia seperti apa. Nah, dengan begitu akan kelihatan nilai hidupnya seperti apa. Nah, pada saat nilai hidup itu nanti jadi satu, pada saat nanti menikah, kan dua menjadi satu. Iya. Oke. Pertanyaannya nih. Oke. Ini kayaknya gue tahu siapa nih. Nah, kita bahas ini dulu ya. Iya. Nah, tidak lagi dua, tetapi satu. Supaya gimana cara itu supaya bisa menjadi satu ini kan sebenarnya satu visi ya. Iya, betul. Ya itu tadi melebur. Ada yang tadi pada saat kita bahas kan ada yang namanya pengertian. Pengertian itu kayak otot. Pada saat semakin kita latih, maka mengertinya itu akan semakin lebar. Ototnya juga nggak kaku. Yes. Nah, otot yang tidak kaku itu, pengertian yang tidak kaku itu ada ego yang sudah ditekan. Yeah. Kita berhasil menekan ego kita sehingga kita bisa menerima ya apapun value hidupnya, kita punya pengertian untuk itu. Yeah. Jadi caranya mengerti bagaimana? Kita melihat ke belakang, oh ternyata dia begitu bukan karena keinginan dia, tapi karena memang dia dibentuk seperti itu oleh keadaan, oleh keluarganya, oleh situasi sosial yang ada. Karena susah ya Kak Dedi kalau hidup bersama dengan seseorang setelah menikah, tapi ternyata nilai hidupnya tuh beda jauh gitu, kayak ibarat satu ke selatan, satu ke utara gitu kan, beda, susah ya ketemunya, nggak match terus gitu ya Kak ya. Iya. Mau dijawab dulu Kak pertanyaan yang tadi? Silahkan Kak. Boleh nggak punya itu lebih dari 2? Anjay, 1 aja nggak habis-habis, lu pingin 3. Boleh kalau sanggup ya. Ya, iya kalau ya itu berbagi rasanya sanggup, kalau berbagi yang lain juga sanggup ya. Kalau memang berkelimpahan ya, berlebihan ya silahkan ya. Saya nggak ikut-ikut kalau ikut ya. Selama yang punya niatan mau, yang dinikahi juga mau, ya sudah gitu. Yang penting sama-sama bahagia aja lah gitu. Jangan ada yang tersakiti dan tersiksa gitu aja deh gitu. Tapi ya sejatinya tidak ada satu manusia yang benar-benar bisa adil ya Kak Dedi ya, adil sepenuhnya ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya boleh. Kenapa setelah pacaran terus putus nggak bisa jadi teman lagi ya?
Ya, tergantung putusnya sih. Nah, Ya sebenarnya bisa. Semua kan tergantung mindset kita ya. Kalau kita sadar bahwa pada saat kita sayang sama seseorang, kalau dia menemukan seseorang yang bisa membuat dia bahagia, pada saat kita melihat seseorang itu tersenyum bahagia, masa iya kita nggak bahagia, ya betul, kan? betul. Nah, nah itu tadi ada ego yang sudah bisa diselesaikan. Betul. Pada saat ego itu terselesaikan, jangankan jadi teman, jadi sahabat juga sangat-sangat mungkin. Apalagi jadi keluarga ya, Kak. Harapan. Yang penting jangan nanti terus ketemunya di pelaminan gitu ya. Iya, iya. Banyak kok ternyata kok untuk update nego orang yang sudah putus terus kemudian bisa kembali berteman. Ya kembali sih memang betul sih dulu putusnya kayak gimana, tujuan putusnya apa. Tapi kalau memang kita punya prinsip sudah nggak nyaman untuk menjadikan mantan sebagai teman ya it's okay gitu ya. Kita boleh untuk memutuskan Iya, nyamannya betul. seperti apa. Ada orang yang memang ya udah kalau putus nggak mungkin jadi teman lagi ya nggak masalah, it's okay gitu. Betul. Semua kebebasan pribadi aja gitu. Nah, terus ini sanggup semua ya Kak Dedi. Ini kayaknya yang sanggup semua ini masalah sanggup tuh tadi yang menyambung pertanyaan dari Riva tadi Kak Dedi. Tadi nanti jangan nanti kita jadi kayak provokator Kak Dedi. Nanti dikira gimana sih? Berarti boleh ya nikah lebih dari satu. Aduh, nanti malah buyar kacau. Ya itu pilihan ya. Pilihan, pilihan. Oke. Makasih jawabannya. Terus ini tuh kan ada yang nanya berarti boleh ya Dedi? Boleh ya Kak ya? Kita kembalikan pada aturan agama masing-masing ya. Iya, oke. Aturan agama, aturan negara Sepertinya lebih tepat ya. ya sepertinya lebih bijaksana begitu. Ya, betul, 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 betul. Ya, tapi yang penting kalau Anda mau menikah lagi, ingat untuk meminta izin pada istri yang pertama. Selama istri pertama ridho, ya Anda boleh lanjut. Yang penting syaratnya tidak menyakiti siapapun juga. Jangan sampai keputusan kita tuh ada yang tersakiti gitu ya. Karena hubungan nggak akan lancar kalau ada Nah, seseorang yang mendoakan kita nggak baik dan menyimpan dendam itu nggak akan bagus gitu aja. iya betul. Oke, ya ini Bu Siska. Nah, Bu Siska, maaf ya ini yang WA tadi dicariin dari jam 9. Halo Bu Siska. Iya, Bu Siska ini dosen Unaki juga. Ini hebat banget nih ya, spesial statistik gitu dan spesial anti galau skripsi mahasiswa. Nanti kita bakal bikin live session. Wah keren. Buat yang sering-sering galau nanti konsultasinya sama Bu Siska ya. Ya Bu Siska. Tadi ternyata saya salah akun ya Bu Siska ya. Ini makanya untuk menutupi kekecewaan penonton gitu. Terus ini dari Abed Nego. Kenapa setelah aku ditolak yang nolak aku malah menjauh padahal ngomongnya kita temenan aja. Um, Kok malah jadi melenceng ya, tapi nggak apa-apa deh. Kadang kadang ada orang tertentu yang merasa tidak nyaman ya, Abed Nego tahu kalau kamu tuh suka sama dia, jadinya dia merasa aku mending menjauh aja deh daripada semakin menyakiti orang yang suka sama aku karena aku tidak bisa membalas rasa yang sama. Saya pun orangnya kayak gitu kok. Kalau sudah tahu seseorang mendekati atau apa, kalau saya memang nggak ada rasa sama dia, mendingan saya menjauh untuk sampai batas waktu tertentu gitu, sampai kita bisa benar-benar nyaman lagi berteman seperti biasa. Karena susah kalau sudah ada emosi di dalamnya ya Kak Dedi untuk benar-benar pure temenan murni gitu. Kadang-kadang kita terlalu terbawa perasaan, emosi gitu. Jadi kita kurang objektif gitu ya dalam hubungan persahabatannya gitu. Ya Kak ya, Iya, mudah-mudahan menjawab setuju. ya. Setuju ya. Setuju. Jadi ya hargai aja sih kalau memang orang lagi nggak nyaman untuk deket sama kita ya kita harus hargai, kita harus ngerti lah kondisinya seperti apa. Oke, nah Kak Ya. Dedi boleh ditunjukkan ke teman-teman nih value card-nya tadi seperti apa? Masih dibawa atau sudah Oke. dibuang? Ya. Kak Dedi besok kalau ada yang nanya pertanyaanku jangan kasih tahu ya, siap. Tapi minta itu dong, ongkos tutup mulut dong. Padahal istrinya juga lagi nonton tuh sini. Oh iya, waduh, waduh, aduh, jangan kita jadi menciptakan prahara baru ya. Kita di sini untuk
Sharing bukan untuk Rifa menciptakan. dicari Rani itu ya. Oh nih Kak Rifa, oh iya iya iya, yuk Kak Rifa, kapan katanya janjian mau ketemu nih Kak Rifa. Nah Kak Dedi, saya ya merasakan ya tadi ketika live di akunnya pribadi sama yang di sini, itu kok beda ya? Energinya, vibrasinya kok beda? Kenapa? Heeh, Kenapa ya? Kenapa ya? nggak ngerti ya. Ya ngerasa juga ya, Heeh, ngerasa juga ya ternyata ya, bukan cuma heeh. saya ya. Oh, Iya, oke oke. kerasa banget emang. Kerasa banget ya? Kenapa ya? Kerasa Apa banget. ya yang bikin kayak gitu ya? Aneh ya? Heeh. Mungkin semakin malam. Mungkin ya, tapi nggak tahu apa ya, nggak tahu juga sih. Dari dulu Kak Dedi ketika live di akun yang sana sama yang di sini tuh memang beda sih. Nggak tahu kenapa ya. Jawab. Udah diniatin dari awal, memang yang akun yang ini khusus untuk bantu banyak orang. Oh, jadi energinya match gitu kali ya, mungkin gitu ya. Ya, ini tempat untuk memberi memang. Ah, oke oke, tempat untuk sharing, berbagi ya. Betul betul. Ya, mungkin energinya match. Tapi dia Nah, telat nontonnya. Ya, oke. Ya, oke. Lebih santai ya. pakai dibahas. Kita lebih banyak ketawa ya. Yang tadi kok kayaknya tegang ya, serius banget gitu kayak pembawaannya Haus nih. Hah? banget. Serius banget ya? Lupita Nap, Kak Dedi, terima kasih sekali loh. Sampai ketemu besok ya Kak Dedi. Wah, udah janjian ini ternyata. Ini istrinya ini. Oh, ampun DJ. Urusan pribadi nanti diselesaikan di tempat yang pribadi juga ya. Kita nggak ikut-ikut. Nih, Oke, ini kartu. ya ini ya value card-nya ya Kak Dedi ya. Ya, kartu ini Hmm. kartu value of life. Di sini ada 38 kartu. Oke. Nah, Hmm. aturan mainnya adalah biasanya saya akan berikan ini ke klien, Hmm. lalu mereka akan pilih dari 38 itu hanya 10 kartu dengan waktu 30 detik. Jadi dibaca cepat, kartunya jatoin mana yang kita banget. Oke. Hmm. Setelah dapat 10, Hmm. nanti dikasih waktu lagi 5 detik untuk menemukan 5. Oke, siap. Hmm. Nah, 5 itu adalah, nah itulah value yang menjadi dominan Hmm. di dalam hidup kita sekarang. Hmm. Oke. Ya. Nah, dari 5 itu kita akan bisa melihat Hmm. um, value-nya apa saja. Lalu dari value itu kita akan tahu kondisi apa yang sedang dia alami dalam hidup, Hmm. lalu pola-pola trauma yang pernah ada, Hmm. lalu kalau berhubungan langsung dengan tadi tema yang kita angkat, Hmm. maka kita akan tahu kembali lagi bagaimana sih cara orang tuanya memperlakukan dia, Hmm. sehingga pasangan juga akan mengerti. Jadi seperti saya ceritain tadi bahwa Ya. ada satu masa di mana saya konseling satu pasangan yang mau menikah Hmm. dengan kartu ini. Hmm. Uh, saya saya berusaha membantu mereka untuk mengenal diri mereka masing-masing sebenarnya. Hmm. Niatnya begitu. Tapi ternyata setelah dibuka, ada value-value yang satu tidak bisa menerima. Oh, oke, oke. Hmm. Jadi si pasangan yang cewek ini nggak bisa terima Hmm. kalau si laki-laki punya potensi untuk meninggalkan dia dengan jangka waktu yang lama terkait dengan bisnisnya. Oh, kirain Nah, baru meninggalkan, terbuka saat itu. kirain meninggalkan untuk menikah Nah, lagi. baru terbuka saat itu. Ya. Nah, baru terbuka saat itu Hah? dan akhirnya ya saya bilang baik juga kalau kalian berdua berpikir lagi untuk meneruskan hubungan ini. Karena Hmm. kemungkinan besar pada saat sudah jadi satu, ya potensi-potensi konfliknya akan di situ-situ saja sebenarnya. Oke, ya, ya. Hmm. Oke. Nah, Oke. contoh kalau Kak Dedi tadi mengambil kartu nih untuk diri sendiri, jadi teman-teman ada gambaran value itu kayak gimana sih, value of life Oh gitu. ya, jadi 38 kartu ini sebenarnya ini adalah hasil riset. Hmm. Nah, jadi riset
tentang orang itu punya nilai hidup tuh apa aja sih? Di Oke. sini kan ada kebahagiaan, ada penghargaan, ada uang, kekayaan, cinta, kegembiraan, kepercayaan, dan yang lain-lain. Contoh, Yes. contoh, saya ambil, ternyata nomor satu value saya adalah kegembiraan. Oke. Nah, biasanya saya akan tanya di value ini, menurut kamu bahagia itu kayak apa? Menurut kamu senyum dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru senyum? Nah, dengan begini saya akan melihat cara dia melihat dunia. Yeah. The map is not the territory. Bagaimana dia melihat dunianya sebenarnya. Yeah. Nah, dengan begitu saya akan lebih mengenal. Oh ya, oke, ternyata orang ini, klien ini melihat cara dia melihat dunia seperti ini. Cara dia melihat masalah seperti ini. Dengan begitu, pada saat dia minta advice, maka saya akan bisa berikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan mindset-nya dia. Oke. Yes. Ya, itu contoh satu. Lalu yang kedua, misal value keduanya misalnya uang atau kekayaan misalnya. Oke. Nah, artinya memang itu yang dia cari dalam hidup. Nah, biasanya saya akan tanya, kalau udah dapat semua terus gimana? Ya. Ya. Atau jangan-jangan ada value di belakang itu. Kenapa dia sampai punya value uang? Mungkin dia pernah jadi bahan bullying. Karena mungkin di masa lalunya dia mengalami hidup yang berat. Terkait dengan kondisi ekonomi. Nah, bisa jadi setelah itu dia mati-matian akan cari uang. Ya, betul. Ya, dari value-value ini kita akan tahu pola-pola trauma yang pernah terjadi di dalam hidup, bagaimana tadi kembali lagi bagaimana keluarganya mendidik dia, nilai-nilai apa yang ditanamkan oleh keluarganya, maka itu cerminan sebenarnya. Ya, betul. Situasi sosialnya seperti apa, itu akan menjadi sebuah cerminan. Jadi memang karena nilai hidup tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk dari nilai hidup. Dan tidak ada yang salah ya, Kak Dedi ya? Tidak ada yang salah sama sekali. Oke, ya. Ya. Menarik banget sih. Dan spesialnya kita tahu menggali lewat value card ini, kita akan bisa banyak tahu hal-hal yang mungkin tersimpan rapat di pikiran bawah sadar kita yang mungkin secara verbal kadang-kadang kita nggak sadari ya. Di pikiran sadar kita bahkan kita nggak sadar ya, Kak Dedi ya. Itu akan bisa terungkap ya. Iya. Oke, ya. Nah, Kak Dedi, kalau nanti teman-teman ada yang berminat untuk berkonsultasi lebih lanjut ke Kak Dedi gitu ya, mengenai value card, pengen tahu nih value kehidupannya, atau mungkin juga pengen melakukan coaching pranikah ya, mungkin bukan konseling ya, konseling bisa juga ya, tapi kalau lewat value card mungkin lebih ke coaching, menggali value hidup pranikah gitu, nanti bisa DM ya, bisa kontak ya Kak Dedi ya. Silakan. Dengan senang hati membantu. Dengan senang hati. So teman-teman jangan ragu-ragu, nggak usah pikir panjang, pokoknya nanti langsung kontak aja DM ke Kak Dedi. Orangnya tuh ramah banget dan suka melayani, jadi tenang aja, nggak galak, nggak menggigit, jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, oke? Nah, saya akan share di sini juga ya untuk teman-teman yang tadi belum sempat nonton. Nah, saya share di sini linknya karena tadi live yang pertama ternyata di akun Instagram yang satunya. Tapi nanti semua live-live ini akan saya tayangkan di channel YouTube ya, Kak Dedi. Jadi nanti bisa di-share untuk teman-teman yang malam ini mungkin belum sempat gabung dan lain sebagainya gitu. Oke, ada pesan terakhir Kak Dedi untuk teman-teman mengenai value hidup, mengenai kecocokan pasangan dan lain sebagainya gitu. Ada pesan yang mau disampaikan? Ya. Nilai itu bisa dibangun. Gimana Kak? Suaranya kecil Kak. Nilai itu bisa dibangun. Oke, ya. Dengan sebuah kemauan. Lalu munculkan konsistensi.
Lalu oke. tingkatkan menjadi persistensi, lalu menjadi sebuah integritas. Ingat bahwa nilai hidup itu biasanya yang melihat bukan diri kita, tapi Oh, orang lain. oh, oke, oke, ya. Pada saat orang lain akan melihat nilai-nilai itu, oh iya, namanya juga nilai. Biasanya kita sulit menilai diri sendiri. Betul, betul, betul. Biasanya kita akan dinilai oleh orang lain. Ya, Nah, yang muncul adalah yang namanya integritas tadi. Mau melakukan lalu mencoba untuk konsisten, muncullah yang namanya persisten, muncul juga yang namanya di akhir muncul juga namanya integritas. Nah, hmm, integritas ini yang sebenarnya menjadi nilai, yang oke. menjadi value. Oke, ya. So, pikirkan hal-hal yang baik, maka value-nya akan menjadi baik. Ya. Ingat apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Oh, mantap. Jadi semua dimulai dari apa yang dipikirkan. Yes. Dan value itu bisa dibangun ya, Kak Dedi ya. Sekali lagi Ya, value itu bisa bukan dibangun. satu harga mati. Jadi sesuatu yang bisa Ya, dibangun, ditingkatkan atau mungkin juga dirubah, digeser itu bisa sekali ya, Kak ya. sangat-sangat Sangat bisa. bisa sekali. Oke. So teman-teman penting banget ya untuk mengenali value hidup kita karena dengan tahu value hidup kita, Anda juga akan bisa mengenali dan memprediksi masa depan yang akan kita capai ya. Betul ya, Kak ya? Ya, Ya. ya. Oke. Nah, apalagi ya pesennya ya? Cukup kali ya. Jadi bingung mau ngomong apa. Iya ya. Itu aja Kak Dedi. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan Ya, ke teman-teman? cukup, Cukup ya. Oke. Jadi cukup. mudah-mudahan Ya, gambaran tentang value card ini memberikan satu gambaran baru untuk teman-teman dan nanti untuk sesi yang lebih lengkapnya pembicaraan kami di jam 9 sampai jam 10 tadi bisa teman-teman saksikan. Nanti akan saya share linknya di akun yang ini. Segitu dulu ya teman-teman ya. So tetap semangat. Apapun value Anda, yang penting Anda lakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini dan capailah potensi diri Anda yang terbaik juga gitu. Sukses selalu buat Kak Dedi, yes. sehat selalu. Dan untuk Ya, teman-teman yang udah nonton, udah bergabung, terima kasih. Dan sekali lagi mohon maaf kesalahan teknis yang tadi. Tapi mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran Anda ya. Oke, selamat malam Kak ya. Dedi. Thank you ya, udah Ya, nemenin selamat ngobrol malam santai malam semua. ini ya. Selamat malam semua. Ketemu lagi di sesi Dani, terima berikutnya. Iya, kasih. sama-sama Kak. Thank you. Yuk.